Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatannya kalian masih dalam kondisi yang dalam artian segar bugar semuanya kelihatannya ini. Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini kita mulai mempelajari hal baru, ya kan? Sudah masuk dengan beberapa kali pertemuan. Nah, tapi sebelum mulai akan saya coba absen terlebih dahulu semuanya. Jika ada yang nggak masuk atau izin, silakan disampaikan. Oke, saya absen terlebih dahulu. Aditya? Ahmad Bayu? Atila? Aziz? Brilian? Dwi? Fabian? Haidar? Haidar, kamu senang kemarin kemana Haidar? Wah, kakean bangun malam ini kamu. Marcel? Maulidan? Aldi? Emrozan? Emma siap? Oke, ada yang belum kepanggil? Sudah semua? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita lupa diucapkan karena untuk kehadiran kalian juga perlu dengan makna. Oke, semuanya perhatikan ke sini semuanya. Karena hari ini pembelajaran kita sesuatu hal yang baru. Terkait apa? Ya, alhamdulillah sudah disiapkan juga. Oke, saya coba mulai dulu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mencoba materi baru, yaitu tentang pengoperasian dan pengaplikasian kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar kecerdasan artifisial itu apa? Gak ngerti? Oke, saya tuliskan dulu. AI atau AI? Ngerti? Oke. Apa itu AI? Wali aneh lah. Apa itu AI? Pernah menggunakan AI? Pernah apa enggak? Sekarang saya tanya, AI itu apa? Kecerdasan buatan. Apa lagi? Silakan sampaikan kalau misalnya ada yang tahu. Apa itu AI? Bingung? Oke. Kemudian kalau misalkan kalian masih bingung, ya alhamdulillah kita pelajari dari awal lagi. Yaitu terkait tentang kecerdasan artifisial. Plus hari ini kita akan mempelajari lagi juga bagaimana sih cara menggunakan AI yang baik. Nah, kita materi di awal terlebih dahulu. Oke, lanjut. Karena untuk menyingkat waktu juga biar kalian lebih mengerti, lebih paham, ya kan? Pengertian dari artificial intelligence apa itu? Yaitu adalah kecerdasan buatan, adalah subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian, kecerdasan buatan memungkinkan komputer belajar dari data, mengenali dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah tanpa memerlukan campur tangan manusia. Alat bantu atau alat pendukung? AI itu alat bantu atau alat pendukung? Apa bedanya bantu sama pendukung? Nah, terus kalau alat bantu? Oke, banyak pengertiannya sebenarnya, tapi tinggal kalian memanfaatkan nanti terkait AI. Oke, lanjut. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, mungkin kan sudah sering menggunakan, kalian rata-rata semuanya punya handphone atau apa perangkat pintar. Di HP kalian itu juga ada sedikit
program terkait AI. Bukan hanya dalam artian yang sering kalian dengar saja. Mungkin kalau istilah kalian dengarnya AI ada berapa macam? Yang kalian tahu saja deh. Ada apa aja? Karena saya pernah menggunakan apa? Apa? ChatGPT. Terus apa lagi? Apa? Oh, black box. Terus apa lagi? Cici. Apa lagi? Apa? Question. Oke, bener. Apa lagi? Wes, mentok. Oke, apa? Oke. AI kalau misalkan kalian tahu itu bukan dalam artian kecerdasan saja. Oke, sambil berpikir saya putarkan sedikit video. Cukup singkat tapi bisa mengena. Karena yang ngisi suaranya juga mantan pacar saya. Ya, mungkin kalau misalnya sudah pernah dengar suaranya mungkin kalian akan tahu. Tuh, gak ada suaranya nih. Bentar. Kok hilang suaranya ini? Bentar. Teknis. Robot-robot melawan dan menguasai jalan. Saya ulangi. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak sembunyi itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Oke, silakan diperhatikan. Ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selanjutnya. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin captionnya instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20 yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas.
Dua di antaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, cukup simpel, ya kan? Ada yang mengenali suaranya siapa? Hah? Itu mantan pacar saya. Mau di Ayunda. Oke, lanjut. Ya, oke, kembali lagi ke sini. Kembali lagi. AI, alat bantu atau alat pendukung? Alat bantu atau alat pendukung? Ya, AI itu adalah alat bisa menjadi alat bantu. Kalau mendukung itu dalam artian kamu menggerak apa saja, dia hanya sebagai pensupport, ya kan? Tapi kalau alat bantu kamu mau membuat apapun saja, itu bisa lebih mudah. Oke, di sini kembali lagi. Nah, itu tadi terkait pemahaman tentang AI. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah pertama, AI nggak serta-merta harus bisa muncul tanpa ada pekerjaan atau dalam artian muncul sendiri seperti kalian lahir. Tidak. Ada yang tim pengembang, ada tim perencananya. Nah, oke. Teknologi di balik AI. Teknologi di balik AI itu adalah teknologi kecerdasan buatan, menggunakan berbagai pendekatan dan algoritma untuk memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, atau istilahnya adalah machine learning. Ya, adalah teknologi penting yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Maksudnya gimana sampai sini dulu? Ya, maksudnya adalah ML. Apa istilah ML? Nah, ngerti mulan. Ya, ini bukan ML Mobile Legend, tapi apa? Nah, yaitu machine learning. Ya, kalau misalnya secara definisinya atau pengertiannya adalah teknologi penting yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Apa maksudnya eksplisit? Kalau misalkan pernah buat Excel, pernah buka? Pernah. Kalian istilahnya pernah kan dalam artian membuat penjumlahan dari baris atas baris bawah? Pernah? Pakai fungsi apa? Sum. Ya. Tapi kalau dari jumlah atas sampai bawah, kamu perlu mengetik dulu kan? Dari sel berapa sampai sel bawahnya. Nah, itu kalau misalkan di sini machine learning tanpa kamu melakukan perintah sum, dia sudah menjalankan sendiri. Itu maksudnya AI. Ya, dalam artian machine learningnya yaitu tadi fungsinya sudah ada sendiri pesan. Dia akan terus berkembang. Kayak kamu, pertama berjalan dari apa? Awalnya apa? Merangkak. Kemudian belajar apa? Sebelum berjalan kamu istilahnya apa? Berdiri, belajar berdiri. Kemudian kamu belajar berjalan by step, tapi dengan posisi apa? Pegangan. Ya apa enggak? Lah, baru kamu bisa berjalan dan ujung-ujungnya apa? Berlari. Tapi ingat, jangan berlari dari kehidupan. Nah, abot itu lari dari kehidupan. Ya. Oke, lanjut. Di sini AI dia akan terus belajar juga. Yang awalnya dari pemahaman dasar
bisa naik ke lebih tinggi. Seperti kamu juga, kamu awalnya hanya bisa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalkan. Kelas agama, senenganmu di SD olahraga. Sekarang kamu masuk di kejuruan, ilmumu juga akan bertambah. AI juga sama. Semakin data banyak yang masuk, dia semakin pintar. Ingat. Kemudian pembelajaran mendalam adalah bagian dari pembelajaran mesin menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lapisan canggih yang menangani data dalam jumlah besar seperti foto atau teks. Jadi ada bagiannya sendiri. Nah, itu adalah pembelajaran mendalam, deep learning, kemudian ML, kemudian baru satu kesatuan ini bisa disebut AI. Jadi seperti itu. Pembelajarannya juga bertahap. Gak mungkin kamu ajari, Mas, besok bongkar mesin. Nah, tanpa saya ajari arahannya bagaimana, pakai kuncinya bagaimana, itu nggak mungkin juga. Harus ada tahapannya juga. Nah, oke. Lanjut. Kemudian untuk AI yang kalian tahu, AI bisa digunakan untuk apa saja sih? Tugas apa? Sekolah, tugas kuliah. Oke, tugas sekolah. Berarti jawabanmu semuanya dari AI semua, tanpa berpikir. Oke, oke, lanjut lagi. Bisa digunakan apa saja AI? Sekalian mengerjakan tugas. Kenapa? Ngedit foto. Kamu foto dengan siapa? Pengenmu foto dengan siapa? Oh, ngedit. Tak pikir kamu mau foto dengan Britney Spears atau apa? Alan. Nah, bisa. AI juga bisa digunakan untuk edit foto. Ini nanti juga berhubungan dengan tugas kalian. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Nih, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya bagaimana? AI bisa digunakan dengan berbagai hal, tergantung fungsinya. Di sini kalau dijelaskan yaitu adalah AI memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari meningkatkan efisiensi kerja hingga mempermudah aktivitas sehari-hari. Dalam dunia bisnis, AI membantu otomasi tugas repetitif, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Maksudnya gimana? AI bukan hanya dalam artian, oh Pak, ngerjakan tugas soal-soal ulangan Pak, oh ngedit gambar, enggak. Ada banyak fungsinya, tinggal kamu mau tadi memfungsikan untuk apa. Baik untuk analisa data ataupun bahkan kamu mau mencari data yang lebih kompleks, lebih mudah. Oke. Di sini juga sama. AI tidak hanya dalam artian, Pak, secara simpel ngedit video atau ngedit foto, enggak, ada banyak. Tergantung kamu mengembangkan bagaimana nantinya. Oke, bisa dipahami di sini? Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait AI sebelum masuk ke lebih dalam. Gak ada? Paham tapi? Oke, sampai sini masih paham. Oke, lanjut. Oke, masa depan AI. Kira-kira AI itu tambah baik atau tambah buruk? Yakin? Yakin? Tergantung yang memakai. Atau lagi? Guys, sekarang dua pilihan saja. Tambah baik atau tambah buruk? Tambah baik atau tambah buruk? Oke, masih bingung Pak. Antara baik sama buruk. Ada yang jawab baik, ada yang jawab buruk. Ya, kembali lagi. Ya memang jawabannya temanmu juga benar. Yaitu adalah tergantung yang memakai. AI bisa meningkatkan dalam artian kecepatan produktivitas kalian. Kalau misalkan dulu saya dalam arti masih tahap belajar mendesain, ya kan? Saya desainnya secara manual. Jadi poster ataupun bahkan sampai saya membuat PowerPoint seperti ini, ya kan? Ini jujur, ini bantuan dari AI. Ya. Hanya beberapa jam selesai. Kalau dulu saya nempelkan satu persatu dari gambar yang pojokan, gambar satunya, bahkan sampai foto. Saya mencari dulu.
beberapa foto yang kira-kira relevan atau sesuai nggak dengan materi saya. Kalau sekarang masukkan, tolong carikan sesuai dengan perintah saya. Akhirnya ketemu, wes jadi, selesai. Jadi pemanfaatan AI itu tergantung dari apa? Pribadi masing-masing. Nah, soal baik dan buruknya ya kembali lagi. Kamu mau memanfaatkan dengan baik ya kamu bisa menjadi lebih baik. Tapi ingat, secanggih-canggihnya AI, pola pikir manusia itu masih lebih tinggi. Paham dari sini? Oke, bisa diterima? Oke, di sini akan dijelaskan juga masa depan kecerdasan AI diperkirakan akan mengalami inovasi yang semakin kompleks dan ekstensif dari berbagai disiplin ilmu. AI diperkirakan akan memainkan peran yang lebih besar dalam otomasi industri, meningkatkan efisiensi di industri, manufaktur, transportasi, dan layanan kesehatan. Teknologi seperti AI atau General AI, AGI atau AGI dengan kecerdasan yang sebanding atau bahkan lebih unggul dari manusia. Oke, jurusan kalian apa? TKR. Apa itu kepanjangan TKR? Kira-kira AI paham nggak dengan TKR? Nah, sekarang saya tanya lagi. Untuk kalau misalnya TKR itu adalah masuk ke dunia otomotif. Ya, ingat. Oke, bentar. Untuk ketua kelas dan 3 temannya untuk segera mengambil makan bergizi. Oke. Alhamdulillah. Panggilan ketua kelas dan 3 temannya segera mengambil makan bergizi di hall. Terima kasih. Oke. Ya, alhamdulillahirobbilalamin kan masih dapat MBG. Ya, gak apa-apa. Silakan saya izinkan 2 anak dari sini ambil MBG-nya untuk kelas kalian. Oke. Hah? 2 saja cukup ya. 2 lagi nanti yang teman kelompokmu lainnya. Oke. Lanjut dari sini. Yang lainnya masih nanti saya kasih kesempatan untuk makan bergizi gratis. Ya, itu adalah program dari pemerintah. Tapi sebelum makan, saya lanjutkan terlebih dahulu, nanti dilanjut. Oke, untuk masa depan AI, terkait dunia otomotif, apa saja yang kalian tahu? AI bisa digunakan di dunia otomotif untuk apa saja? Kalian harus tahu loh ya, kalian dunia otomotif ya. Apa? Ngerjain tugas dunia otomotif. Nah, yang bisa berhubungan dengan AI, apa mas? Hah? Desain mobil. Oke, apa lagi? Desain mesin bisa. Ada kemungkinan bisa juga. Apa lagi? Silakan. Hah? Tune up. Tune up bagaimana? Sekarang saya tanya dulu, tune up bagaimana? Oke. Kalau terkait tune up saya jelaskan dulu karena saya juga ada di bidang otomotif juga, ya. Tune up itu bukan masuk ke tune up-nya, tapi bagian mana? Ini langsung saya penjelasan. AI bisa bergerak di dunia otomotif. Jawaban temanmu, tune apa? Itu ada benarnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu berhubungan dengan alat bantu yang namanya scanner. Nah, atau engine scanner. Di dunia otomotif, kalau misalkan kamu mencari masalah di engine, pasti butuh waktu lama. Apalagi kalau misalnya engine-nya itu kondisinya hidup, tapi tidak stabil. Bisa saja sampai ke bagian apa? Bukan bagian pengapian saja, bahkan kelistrikan bisa. Kemudian dari pengapian, kemudian bagian apa? Udara, campuran bahan bakar, sensor-sensor. Lah, kamu kalau misalkan nyari semuanya butuh waktu. Makanya kalau jawaban tune up temanmu tadi itu benar, yaitu masuk ke scanner atau engine scanner. Tinggal colok saja fungsi AI-nya dari scanner, dia akan berfungsi karena akan menarik data. Dilihat datanya mana yang kurang. Nah, kalau misalkan teracur dalam satu sensor, dia akan kebaca. Oh, Mas, ternyata sensor ini datanya kurang yang diberikan ke scanner. Berarti ada masalah di sensor tersebut. Ternyata diketahui sensor apa? Misalkan sensor injektor. Oh, berarti masalahnya adalah di injektor. Tinggal humannya atau manusianya memperbaiki masalah di injektor. Entah itu dibersihkan atau bahkan diganti. Nah, jadi dunia AI sebenarnya sudah lama.
Bahkan di dunia otomotif sudah dari awal sistem injeksi muncul. Cuman sistemnya baru berkembang atau baru masuk di Indonesia beberapa tahun ke belakang. Oke, lanjut. Oke, saya putarkan sekali lagi video ini terkait video AI terkait dunia otomotif. Silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, masuk. Mas? Oke, temanmu sudah masuk ke sana, sudah ambil ya. Oke, perhatikan sini. Sudah lihat videonya? Nah, tentang apa? Yang kamu lihat tadi di videonya apa? Oke. Iklan promosi, ya kan? Kira-kira kalau misalkan kita buat secara manual, bisa apa enggak? Hah? Bisa tapi? Oke. Itu tadi videonya bagaimana? Videonya? Apa? Apa yang keluar dari pasir? Hah? Mobil keluar dari pasir, ya kan? Kira-kira kalau misalkan logika kalian, mobil bisa keluar dari pasir butuh apa saja? Butuh? Alat berat. Satu. Terus saya butuh apa lagi? Butuh pasir. Apa lagi? Ya, butuh mobil, bener. Yang mana? Yang pasti butuh orang, operator, ya Pak Gak? Kalau lihat dari videonya tadi, lokasinya di mana? Gurun pasir, ya kan? Kira-kira gurun pasir di sini ada gak? Oke, monggo Pak. Ya, gurun pasir di mana gurun pasir? Ada Arab Pak, Afrika Pak, Mesir. Oke, sekarang kembali lagi ke pertanyaan dari video. Kalian tadi sudah menyebutkan butuhnya apa saja, dari alat berat, mobil, pasir, ya kan? Orang. Ya, sekarang kalau misalkan itu tadi dijumlahkan, butuh biaya sedikit atau mahal? Sangat mahal. Apalagi kamu dalam artian kondisi di gurun pasir, mendatangkan alat berat, mobilnya masuk, ya kan? Belum lagi alat beratnya harus dikubur di pasir, ya. Sudah gali, kemudian haus. Ya enggak? Butuh biaya konsumsi enggak? Lagi konsumsi datang. Waalaikumsalam. Taruh atas dulu Mas, taruh atas dulu. Nah, nanti ya kita kasih kesempatan. Oke. Bisa perhatikan sini dulu ya. Jadi paling mudah adalah menggunakan AI. Ya. Tinggal dimasukkan prompt atau perintahnya. Ya, perintah untuk AI itu namanya prompt. Kalau sudah dimasukkan aman. Wis. Kamu tadi tinggal buatkan video misalkan, ya. Tentang apa? Promosi mobil misalnya, promosi singkatnya. Dengan kondisi mobil di tengah gurun dan tiba-tiba keluar dari pasir. Wis, mudah kan promnya kan? Jadi gak kira-kira? Jadi, ya, tinggal nanti AI apa saja yang bisa digunakan seperti itu. Oke, paham dari sini? Oke, kalau paham, saya akan berikan tugas. Tapi tugasnya nanti silahkan dikerjakan pada saat kalian selesai MBG atau selesai makan. Habis makan, ya, kembali ke posisi duduk dan mengerjakan tugas. Silahkan MBG-nya dimakan di posisi bawah seperti biasanya. Oke, semuanya dimakan dulu. Nanti akan saya kasih tugasnya. Tetap kondisi normal, ya.
Saya bukakan untuk tugasnya. Silakan dimakan dulu untuk MBG-nya. Alhamdulillah untuk program dari pemerintah berjalan. Silakan dimakan di bawah, Mas. Oke, ya, rapi, ya, makanya, ya. Ya, silakan dimakan dulu. Menunya apa hari ini? Daging sama? Buah apa? Pisang. Oke. Silakan dimakan dulu. Yang bawa sendok berapa orang ini yang bawa sendok ini? Satu tok. Silakan habis makan nanti cuci tangan. Enak gak menu nih? Ya disyukuri ya. Dapatnya apa? Silakan dimakan dengan baik ya. Alhamdulillah sekolahan kalian dapat giliran untuk MBG. Oke, kalau sudah dirapikan, coba ya makan. Oke, silakan. Sampai ada yang sisa. Jam ketiga telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Ya, silakan cuci tangan dulu. Jangan lupa sampah-sampahnya dirapikan.
Oke, kalau sudah silakan duduk lagi ke posisinya masing-masing. Yang lainnya belum selesai? Silakan dikembalikan dulu ke panitia MBG. Dua anak gantian. Dua anak gantian. Diikat dulu biar nggak jatuh. Bantuan, satu anak lagi, bantuan, konjok temanmu. Ya, silakan. Oke, yang sudah kembali, silakan dibuka komposisinya masing-masing. Ya, silakan dibuka Mozilla Firefox. Aplikasinya silakan dibuka. Nah, untuk terkait tugas kali ini, ya, ini nanti berhubungan dengan ChatGPT atau Gemini. Ya, silakan nanti dibuka dulu ChatGPT atau Gemini sambil menunggu teman kalian yang lain. Bisa buka. Di temanmu ya nanti di temanmu ya. Ya, sih. Koneksimu nggak ada nih soalnya. Di hotspot bisa, Pak? Hah? Nggak bisa. Ini bukan pakai hotspot. Ini pakai apa? Kabel LAN. Oke, sudah. Bebas kalian mau menggunakan Gemini atau ChatGPT. Tunggu dulu, nanti akan saya jelaskan. Sabar ya. Sambil menunggu temanmu yang balikan MBG sama cuci tangan ini. Nah.
Oke, yang sudah buka, oke, silakan masuk dulu. Oke, yang barusan kembali, silakan dibuka dulu Mozilla Firefox-nya, ya. Kemudian bisa dibuka ChatGPT atau Gemini, ya. Rata-rata semuanya punya akun Gmail kan? Ya, punya semua kan? Yang punya silakan kalian login. Kenapa kok perlu login? Nah, tugas kalian hari ini adalah tugas kelompok. Kelompoknya adalah silakan berdiskusi dengan teman samping kanan kirinya. Khusus yang bagian ujung nanti diskusi dengan belakangnya, ya. Oke. Jadi per kelompok ada dua siswa, kanan sama kiri. Ya. Oke, perhatikan sini dulu saya jelaskan. Tugas kalian adalah mendesain poster sama pamflet. Bebas. Temanya adalah membuka bengkel otomotif. Anggap saja kalian sudah lulus, ya kan? Kalian punya usaha sendiri yaitu bengkel otomotif. Perlu promosi nggak? Silakan kamu mau buat promosi sebaik mungkin bagaimana? Boleh kamu chatting dengan ChatGPT, atau chatting dengan Gemini. Tolong buatkan desain. Sudah, ya. Oke, boleh chatting dulu dengan ChatGPT atau Gemini-nya. Gimana sih pamflet yang baik, ya kan? Atau bagaimana buat pamflet yang baik? Nah, kalau sudah, ya syaratmu di sini adalah tadi saya tanyakan terkait apa akun Gmail. Silakan nanti login terlebih dahulu sebelum kalian buat. Kalau misalkan kamu nggak login, maka ChatGPT-nya atau Gemini-nya dia tidak bisa memunculkan gambar. Hanya mengunjukkan teks saja bisanya. Silakan login terlebih dahulu. Kalau sudah, baru buat promnya atau buat perintahnya. Buatkan pamflet atau desain, ya kan? Ataupun poster yang terkait kalian membuka bengkel. Wajib dicantumkan nama bengkelmu apa, ya kan? Keuntungan bengkelmu apa saja. Paham dari sini? Oke, ada yang tanyakan dulu? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti silakan diskusikan dengan teman kanan kirinya. Tak kasih waktu sekarang pukul berapa? 14.27. Silakan nanti di 14.40 akan saya lihat hasilmu bagaimana. Nanti ditampilkan di depan nanti. Kenapa? Foto saja tanpa video. Karena lebih mudah. Oh, nggak bisa masuk. Kembali saja. Oke. Berdua kalian boleh buat masing-masing satu boleh, atau berdua kalian buat satu saja boleh. Diskusikan dengan kanan kiri. Satu boleh. Kenapa? Berdua buat satu boleh. Wajib login dulu. Apa? Koneksi ini. Silakan. Gimana? Nah, kalau sudah masuk ChatGPT-nya langsung buat promnya bagaimana. Kamu mau masukkan perintah apa? Buatkan poster langsung terkait bengkelmu atau bagaimana, bebas. Ya, nanti dicoba dulu. Gimana? Pakai akunmu sendiri aja nggak apa-apa. Kalau punya akun belajar boleh. Oke, silakan. Tahu passwordnya kan? Tahu, Pak. Ya, sebagai contoh saya juga akan membuat juga biar kalian bisa melihat. Oke.
Nih, saya juga buka ChatGPT, ya. Saya hanya memberikan contoh, silakan dibuat. Karena itu buat poster atau pamflet itu gak butuh waktu lama. 10 menit sudah jadi. Karena sudah dibantu sama AI. Oke, tugas kalian membuat poster atau pamflet, ya, untuk membuka temanya dan membuka bengkel otomotif. Anggap saja diri kalian punya bengkel yang masih baru, butuh promosi. Nanti kalau sudah butuh waktu untuk menjadikan gambarnya. Ini hanya perintah mudah untuk AI, jadi kalian semuanya masih bisa nanti. Ada kendala? Kenapa? Gimana? Kamu tadi sudah login belum? Sudah, Pak. Ini. Terus? Jawabannya gini, Pak, jawabannya, Pak. Saya belum bisa membuat Anda gambar, tapi saya bisa mencarikan gambar dari internet. Nah, soalnya apa? Ini kamu menggunakan Gemini. Oke. Ada yang menggunakan Gemini lainnya? Yang lainnya menggunakan apa? Berarti kendalanya adalah Gemini-nya. Coba sekarang buat dari ChatGPT-nya. Pak, ini saya lupa sandi, Pak. Loginnya. Ya kalau itu terkait akunmu sendiri nanti. Ya, coba pakai akun lain atau email lain. Oke. Oke. Perhatikan sini. Ya. Ini hanya contoh saja. Kata perintah saya adalah tolong buatkan poster atau pamflet untuk bengkel tune up. Nama bengkel maju mundur. Ya, akhirnya jadi bengkel maju mundur tune up layanan profesional. Oke, silakan kalian buat hasil karya sendiri. Jangan lupa fasilitas, misalkan kamu ingin masukkan apa saja boleh, layanannya apa saja boleh, kemudian nama bengkelnya jangan lupa. Kalau sudah, boleh infokan saya, kita bahas satu persatu. Kenapa? Wah, akunmu sendiri gimana kok sampai lupa sandi gitu. Ayo. Pakai akun yang lain, coba email yang lain atau diskusi dengan temannya yang bisa. Boleh 2 anak buat 1 gak masalah. Ya, karena itu diskusi kelompok. Oke, silakan dibuat dulu. Masih kesulitan login? Nah itu login, continue with Google. Nah, jangan create akun, langsung aja. Kalau misalnya punya akun Google, langsung ambil. Nih, continue with Google aja. Kalau kamu belum pernah register, itu nggak bisa masuk nanti. Bisa, operasi tim pagi. Oke, terikat. Ya, coba continue emailmu. Ini. Oh, belum ya. Create akun aja dulu. Fasilitasmu apa? Jangan lupa masukkan. Oke, sudah. Oke, coba ditunggu.
Kalau sudah angkat tangan, di-download gambarnya, nanti masukkan flash disk, ditampilkan di depan nanti. Ada yang kesulitan? Atau ada yang ingin nyoba lewat HP kalian? Boleh. Nanti di-download, masukkan di grup. Sudah? Oke, ntar. Coba di-download, dimasukkan di flash disk. Wow. Save image. Bentar. Sudah ketemu? Nah, itu sudah. Buka foldernya, itu samping. Klik. Nah. Ya, masukkan di USB. Tarik gambar. Ditarik, ya, masukkan ke USB. Oke. Sudah masuk. Kalau kalian masuk melalui email atau login, maka pesan promnya akan disimpan nanti. Sewaktu-waktu kamu ingin memperbarui, itu masih bisa. Oke, sudah. Oke. Bentar. Ada yang sudah? Masih loading. Oh, masih loading. Oke. Kenapa? Apa itu? Oh, verifikasi. Kamu silakan di scan aja barcode. Gimana? Masih belum bisa login? Haidar. Login, lewat login Google aja, lewat login Google. Itu kamu buat sendiri nanti, buat akun sendiri. Ada yang sudah? Yang sudah silakan simpan. Apa masalah? Oke. Ya, simpan di flash disk. Masukkan, dicolokkan, dimasukkan flash disk. Nah. Diunduh dulu. Sudah diunduh? Unduh dulu. Nah, itu ada tombol unduh tuh. Di atas. Ya, save image boleh. Nah. Begitu lang boleh. Boleh, silakan. Silakan diskusi dengan temanmu. Aduh. Oke. Kalau mau ke HP, lihat HP boleh. Ya, nanti dikirim di grup, saya buka. Diingat-ingat, promnya tadi apa? Kata perintahnya tadi apa? Ya. Sudah? Oke. Oke. Oke, yang sudah jadi silakan maju dulu. Di HP boleh, nanti gambar disimpan, masukkan di grup. Tuh, yang masuk cuma satu tok ini, satu gambar. Oh, belum terkirim tadi. Oke, karya temanmu. Nah,
Silakan maju dulu. Nah, jelaskan tadi promnya apa tadi, kata perintah tadi. Maju sini, maju sini, maju sini. Ya. Sampaikan ke temanmu, bagaimana? Kemana? Tadi yang saya pakai itu buatkan saya poster atau pamflet yang bertema bengkel Terus? dengan nama bengkelnya itu bengkel maju terus. Oh, nama bengkel? Maju terus. Maju terus. Pelayanannya? Servis dan tune up. Oke, nomor teleponnya juga asik. 123 456 789. Oke. Negara ndiku. Ya. Oke, gambarnya sudah jadi orang lagi servis di bagian apa? Itu di bagian apa itu dari gambarnya? Hah? Ya. Di bagian lampu menggunakan kunci. Ya, sesuai Kak? Iya. Kayak orangnya masuk di dalam mobil, ya kan? Ya apa enggak? Orangnya masuk enggak? Orangnya masuk di dalam mobil kan ini kan? Oke. Coba dari saya ada yang kurang, ya. Kalau kalian membuat pamflet, jangan lupa menyertakan alamat. Ya kan? Pelayananmu apa saja, itu boleh kamu masukkan. Nah, kemudian oke, nama bengkel sudah, cuma kalau pelayanan yang belum, alamat juga belum. Mungkin kalau misalkan nambahkan bonus, boleh. Oh, servis di sini gratis mobil. Wah. Oke, silakan Mas, duduk dulu Mas. Oke. Oke, ada yang lainnya? Ada yang sudah? Silakan. Oke, ada yang sudah? Yang sudah silakan di copy di flash sini. Loading. Sudah masuk? Sudah, Pak. Kenapa? Gambarnya nggak bisa ngedit? Bisa, tapi kamu merubah promnya lagi. Promo atasmu dirubah lagi. Promnya tadi mana? Promo tadi? Kata perintahmu tadi? Oh, yang atas, Pak. Kelihatan ya? Nah ini. Nah ini diperjelas lagi. Kalau promo simple, ya hasilmu juga simple. Oke. Ada yang sudah hasilnya cukup memuaskan? Wah, ini kelihatannya memuaskan. Silakan, Atali. Di download, coba ditampilkan. Kenapa? Belum boleh alamat gitu, Pak. Kenapa? Kan disuruh kasih alamat kan. Ya, ya apa-apa. Silakan dirubah lagi. Kasihkan alamat atau bagaimana? Oh, gini sudah. Oke. Kalau sudah coba dimasukkan di flashdisk gambarnya. Cek teman biar tahu. Oke. Ada yang sudah lagi? Siapa yang merasa yakin? Silakan di copy. Oh, buat lagi. Oke, kita kasih kesempatan. Taruh lagi, Pak. Oh ya, masih download itu, masih raw ender itu. Diketik ulang linknya. chatgpt.com. Bukan chatgpt aja. .com. Titik. Oke. Oh, koneksimu nggak ada. Gabung sama temenmu ya kamu. Ya. Oke, ada yang sudah? Loading lagi. Siapa yang sudah? Silakan diunduh. Diklik gambarnya, diklik. Nah, itu. Pojok samping share itu. Nah. Diunduh dulu. Sudah. Bentar, awas. Udah di situ.
Ya, silakan kirim di grup kalau yang merasa sudah yang menggunakan HP. Masukkan di flash disk, di copy. Oke, baik. Colokan saya, colokan. Ya. Masuk, ya. Nah, ini. Gambarmu ditarik ke sini. Ya, gambar diklik, ditarik. Diklik aja. Ditahan, dikliknya tahan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Ditahan loh. Diklik dulu. Ini loh. Oh iya. Ini aja. Oh, share doa. Siap, sudah. Oke, bentar. Cabut. Agak trouble. Oke, silakan. Coba di copy. Di flash disk, pindah ya, diunduh, dimasukkan di flash disk. Temenmu kayaknya sudah tadi. Oke, satu anak yang maju. Di depan, PC depan. Mana? Yang di share di grup mana ini? Belum masuk. Yang di share di grup yang menggunakan HP silakan. Ya. Di kiri apa kanan? Sama saja. Login perlu login lagi. Nah, ini downloadin dulu, diklik. Salah. Ini sama saja. Oke. Nah, itu sudah. Coba folder klikkan. Oke. Nah, ditarik, masukkan ke flash disk. Gimana? Klik tahan, ditahan, dipencet. Nah, tarik, nah, geser sampai USB. Tapi enggak ada aneh. USB, masukkan USB drive. Oke, lepas. Oke, sudah, lepasan. Ada pembaruan. Oke, silakan diunduh dulu. Oke, Mas Adit silakan ke depan dulu. Dijelaskan promnya tadi apa perintahnya. Saya bukakan hasil kamu dulu. Oke. Oke. Ya, silakan dijelaskan dulu. Promnya tadi perintahnya apa? Yang saya perintahkan dari ChatGPT adalah tolong saya buatkan poster bengkel dengan judul bengkel justice. Oke. Terus? Dengan orang yang sedang memperbaiki mesin, di belakangnya ada mobil warna abu-abu dan orangnya berseragam merah hitam dan celananya hitam. Oke, pas berarti. Sesuai nggak? Sesuai. Oh, sesuai. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi perintahnya tadi? Terus saya kasih tulisan layanan profesional dan sedia servis dan tune up dan nomor telepon sama alamat. Nomor telepon siapa itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Alamatnya? Alamatnya jalan nomor 8. Sesuai nggak? Enggak. Hah? Ngawur. Oh, ngawur. Oke. Tapi hasilnya sesuai nggak? Sesuai dengan hasilnya sesuai. Itu yang di servis apa itu? Itu engine atau ban? Engine atau ban? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya sudah. Dulu. Ada yang sudah? Satu lagi. Bebas. Ada yang sudah nge-share di grup? Ada nggak? Oke. Satu lagi. Siapa yang sudah diunduh tadi? Ayo, kamu sudah unduh belum tadi? Coba klikkan ini loh. Kayak lebih lengkap promo tadi ya. Coba klikkan.
Diunduh dulu. Bawah. Nah, klik kan nggak apa-apa. Diklik dulu. Yuk. Yang itu aja, bawah. Nah, klik unduh. Hah? Oh, nomornya nggak kelihatan. Yang atas bagaimana? Yang atasnya emang ada. Nggak ada. Oke, yang bawah dulu. Nanti akan saya jelaskan juga. Sama. Ya, unduhan dulu. Nanti kita jelaskan kenapa. Sudah diunduh. Bentar, satu kali aja, gak usah sering-sering. Dia proses ngunduh itu. Kalau kamu terlalu sering nanti ngunduhnya banyak. Mana yang kamu unduh tadi? Ini dah. Ya, yang kamu unduh tadi yang gambar atas, kamu gambar bawah. Gambar atas ini. Lah, ya kan banyak kan? Nah, terlalu sering ngunduh soalnya. Oh, ada banyak akhirnya. Oke, coba sambil maju ke depan, kita buka dulu. Oke, ini lebih detail, lebih lengkap juga. Memang ada kekurangan. Oke, maju dulu. Jelaskan promo tadi apa? Perintahnya tadi. Pertama saya minta saran dari ChatGPT-nya. Oke. Cara desain poster. Oke. Terus saya ikuti kayak kasih warna hitam, merah, sama abu-abu. Terus? Bisa dikasih tagline kayak cepat, tepat, terpercaya. Oke. Terus layanannya itu apa aja? Kayak servis motor, ganti oli dan lain-lain. Oke, terus apa lagi? Sudah. Itu diskon 20% itu kamu sendiri yang nulis atau memang dari AI-nya? Oke. Saya kasih gambarnya juga. Oh, kasih gambarnya. Gambar. Oke. Alat. Nama bengkel? Kamu masukkan nggak? Oh, lupa. Oke. Ya wes, gak masalah. Di sini ada yang kekurangan. Ya, kekurangannya adalah apa? Alamat sama nomor telepon. Ya, paham dari sini? Nah, jadi kalau misalnya ini, bentar. Oke. Oke, perhatikan sini mah. Silakan duduk dulu. Saya jelaskan. Habis ini juga saya tutup dulu. Oke, kalau dari gambar temanmu ini sudah dia cukup bagus, ya. Kenapa? Dia minta saran terlebih dahulu ke kamu tadi gunakan apa? ChatGPT apa? Gemini? ChatGPT. Boleh. Kamu minta saran dulu buat poster atau pamflet ke ChatGPT. Kan nanti di ChatGPT akan menghasilkan AI-nya. Oh, ini loh saran yang bagus. Oh, ini yang baik. Di situ kamu tinggal buat poster. Nah, hasilnya sesuai dengan gambarnya dari temanmu. Kalau misalnya kamu besok mau buat sendiri, silakan. Siapa tahu lulus dari sini kamu bisa buka bengkel. Nah, oke, lanjut. Jadi memudahkan untuk menggunakan AI. Oke, karena tadi sudah ada instruksi, ya. Yang belum selesai, silakan nanti dikerjakan di rumah. Bisa dikirim di grup hasilnya menggunakan apa? Bisa menggunakan HP-nya masing-masing. Paham ya? Saya tunggu hasilnya di grup nanti. Oke, kemudian untuk melanjutkan, kita akan buka terkait refleksi akhir. Pertanyaan dari saya adalah, apakah AI membantu kalian dalam membuat poster bengkel? Membantu gak? Membantu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana yang paling bermanfaat dan apa tantangannya? Bagian mana yang paling bermanfaat? Desain. Terus apa lagi? Yang paling bermanfaat? Praktis. Simple. Apa lagi? Nah, yang pasti adalah cepat daripada kamu mendesain sendiri, ya Pak gak? Ya, tinggal nanti menyesuaikan dari AI-nya saja atau prompt-nya saja. Dan apa tantangannya? Internet jaringan. Oke, internet jaringan ya. Ya kita menggunakan fasilitas di sekolah. Karena juga jaringan juga tergantung dengan apa kondisi sekolah juga. Nah, nanti kalau misalnya kalian membuat sendiri, ya berarti tergantung koneksi dari HP kalian atau perangkat kalian. Oke, paham dari sini? Oke,
Jadi untuk pertemuan hari ini, karena ini sudah masuk di akhir, ya, pemanfaatan AI itu sangat bermanfaat sekali. Kembali lagi, tergantung pribadinya masing-masing. Kamu bisa menggunakan dengan baik, berarti semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu yang perlu diingat. Dan yang terakhir dari saya untuk minggu depan, ya, yaitu terkait pembelajaran masih dengan berhubungan dengan AI. Kita akan masuk. Nah, hari ini yaitu adalah tentang pengoperasian atau penggunaan AI. Besok kita akan merubah temanya lagi. Nah, yaitu terkait dari apa? Yaitu tentang bagaimana tentang coding. Karena untuk mata pelajaran pada hari ini adalah terintegrasi dengan informatika. Tadi yang belum saya sampaikan. Nanti jangan lupa setelah ini selesai silakan pulang dengan hati-hati. Ya, oke. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di lock out dulu akunnya masing-masing. Kemudian di close.